Shalom teman-teman, kembali lagi dalam ibadah PT hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman dipersilakan dulu untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mas PT sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari hari ke hari hingga saat ini Bapa. Ya Bapa, kini kami anak-anak-Mu telah berkumpul bersama Bapa walaupun jarak yang memisahkan Bapa, tapi kami telah berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai selalu dalam ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 11 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Seperti biasa, kita membacanya akan secara berbalas-balasan. Untuk kalimat yang dicetak ke luar, dibaca sama aku. Lalu untuk kalimat yang tercetak ke dalam, dibaca sama teman-teman di rumah. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Matanya mengamati. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Sebab Tuhan adalah adil. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Firman kita hari ini dibawakan oleh Kak Cesa. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau yang boleh memberkati kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara ya Bapa, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Kita akan membaca dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunung yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban kesembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, Yesaya 56 ini merupakan firman Allah yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Firman ini diberikan setelah bangsa Israel dikeluarkan atau bebas dari masa pembuangan di Babel. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel telah berpuluh tahun di pembuangan Babel. Dan selama di Babel, mereka tentu saja tidak hanya sendiri, tetapi dalam kehidupan mereka atau dalam aktivitas mereka, mereka bergabung atau bersama-sama dengan orang asing atau orang-orang di luar bangsa Israel, termasuk dalam hal peribadahan. Namun pada saat itu terdapat peraturan dalam peribadahan, yaitu bagi orang-orang asing atau orang-orang luar Israel serta orang-orang yang telah dikebiri atau orang-orang yang telah memiliki disabilitas tertentu, itu dilarang untuk masuk sebagai jemaat Tuhan. Sehingga hal ini kemudian menjadi suatu diskriminasi dan membuat orang-orang asing dan orang-orang yang dikebiri tersebut timbul perasaan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpisah dari umat Tuhan, bahwa Tuhan tidak berkehendak kepada mereka, Tuhan tidak memberkati mereka, dan Tuhan tidak memberikan keselamatan kepada mereka. Mungkin adik-adik bisa membayangkan ya, jika kita masuk ke dalam suatu kelompok yang sebenarnya kita ingin bergabung di dalamnya. Namun karena keadaan kita berbeda atau mungkin latar belakang kita berbeda, kelompok tersebut mengasingkan kita atau mengucilkan kita. Tentu hal itu akan menimbulkan rasa sedih terhadap diri kita sendiri, atau mungkin kita menjadi minder, atau kita menjadi takut untuk bergabung. Ini juga yang dirasakan oleh orang-orang asing dan orang-orang yang dikebiri tersebut. Mereka merasa bahwa mereka tidak diterima, bahkan Tuhan pun tidak menerima. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Hal inilah yang ingin dihancurkan oleh pemikiran-pemikiran seperti inilah yang ingin dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan ingin mereka tahu bahwa Tuhan berkenan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka ataupun keadaan mereka. Perikop ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan menghancurkan tembok-tembok yang membatasi orang-orang yang dikebiri ataupun orang-orang asing itu. Mungkin adik-adik bisa melihat bahwa di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh, di sini bagaimana Allah ingin menekankan bahwa Tuhan itu berkehendak kepada orang-orang yang memelihara ibadah. Di sini memelihara hari Sabat atau memelihara ibadah, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat.
Tuhan berkehendak kepada orang-orang yang memilih apa yang dikehendaki dan yang berpegang kepada perjanjiannya. Jadi jelas, Tuhan ingin menyampaikan kepada mereka semua bahwa yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang yang memelihara ibadah, yang berpegang kepada janji Tuhan, dan yang melakukan kehendak Tuhan, bukan karena latar belakang suku mereka ataupun bagaimana kondisi mereka. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa kasih Tuhan mencakup seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan-bedaan, sehingga kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh memberikan batasan kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti judul perikop kita, yaitu keselamatan adalah bagi semua orang. Begitu juga dengan tema ibadah kita pada hari ini, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Jikalau Tuhan mau mengasihi semua orang tanpa membatasinya, tanpa membeda-bedakannya, dan memberikan keselamatan bagi semua orang, maka tugas kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan oleh Allah, yang telah dikasihi oleh Allah, kita juga harus mengasihi semua orang tanpa melakukan pembatasan-pembatasan. Apapun suku mereka, apapun agama mereka, bagaimanapun kondisi mereka, latar belakang mereka, kita harus mengasihi mereka. Karena Tuhan saja telah menghancurkan tembok-tembok pemisah antara orang-orang yang asing dengan orang-orang Israel, maka kita pun harus meruntuhkan tembok-tembok diskriminasi tersebut, sehingga kita menjadikan semua orang adalah sama di mata Allah, yaitu orang-orang yang dikasihinya. Itulah bagaimana salah satu wujud kita di dalam mengasihi Allah, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Jadi, kakak dan adik-adik, mulai saat ini, marilah kita mengasihi semua orang, mengasihi sesama kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita semua tanpa membeda-bedakan. Amin, demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk Kak Cesa yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari nyanyian Kidung Muda-Mudi 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Shalom untuk kota PT hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Cesa yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan begitu juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita ibadah lagi secara daring dan diajak lagi teman-temannya supaya kita ibadahnya bisa ramai walaupun berjauhan. Dan juga kami segenap pengurus dan pelayan mengucapkan selamat berulang tahun untuk 1 minggu ke depan untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk info selanjutnya akan dikabarkan di grup T. Terima kasih. Shalom. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Untuk amanat pengutusan, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah dan kembali melakukan aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum itu, marilah kita mendengarkan nats pengutusan yang terambil dari Yesaya 56 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilan akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kita bernyanyi. Nyanyian amanat pengutusan kita angkat pujian dari Kitab Bakti 115, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kita masuk dalam berkat. Adik-adik, kembalilah lakukan aktivitas kita masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.